بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, kita masih dalam pembahasan al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keimanan kita kepada takdir tidaklah menyebabkan kita berhujjah dengannya dalam hal meninggalkan kewajiban-kewajiban atau mengerjakan larangan-larangan berupa ma'asi. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita peraturan-peraturan berupa syariatnya untuk dijadikan sebagai pembeda bagi siapa yang taat dan siapa yang membangkang. Maka ahlu ta'ah akan mendapatkan balasannya berupa kenikmatan. Adapun ahlul ma'asi, maka mereka pun akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pada kita akal untuk membedakan yang hak dan yang batil. Telah menetapkan bagi kita ikhtiar di dalam berbuat, di dalam beramal. Sehingga di saat kita terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam kekufuran wal iyadu billah, maka telah sampai hujjah tersebut kepada mereka. Dan hujjah al-lisaniyah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah tegak pada seseorang, fa haqqa alaihimul adab, maka berhak bagi dia untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Oleh karena itu kaum musyrikin di saat mereka berhujjah dengan takdir, Allah Subhanahu wa ta'ala justru membantah mereka dan mengancam mereka dengan ba'suhu, mengancam kaum musyrikin dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat mereka berhujjah dengan takdir, law syaa Allah ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Ini hujjah, berhujjah dengan takdir dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah membalas pernyataan mereka dengan firman-Nya, kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Ini menunjukkan bahwa pernyataan ataukah hujjah bil qadar termasuk hujjah-hujjah di zaman jahiliyah, merupakan kebiasaan kaum musyrikin. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul, bahwa setelah diutusnya para rasul untuk disampaikan pada umat ini al-haqqu minal batil wa tamyiz bainal kufri wal iman wasyirki wat tauhid, maka setelah ditegakkan pada mereka tidak ada hujjah lagi bagi mereka.
Jika mereka taat, maka mereka menjadi ahlul iman. Jika mereka maksiat, membangkang, maka mereka berhak untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang berhujjah dengan takdir itu boleh, tentunya walaupun diutus kepadanya Rasul, ya, maka tetap mereka tidak boleh disiksa dengan alasan bukankah ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ats-tsalits, hujjah yang ketiga, ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun, adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, dan lafaz hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian, illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah, melainkan telah dicatat, telah ditetapkan tempat duduk dia, tempat tinggal dia, apakah di neraka atau di dalam surga. Telah ditetapkan. Ya. Sampai pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan memegang dua kitab. Lalu beliau lemparkan yang pertama, hadhihi asma'u ahli jannah. Ini adalah nama-nama penduduk surga. Lalu beliau melemparkan yang kiri dan mengatakan, hadhihi asma'u ahli nar. Ini adalah nama-nama penduduk ahli neraka. Semuanya telah tercatat. Semuanya telah ditetapkan. Faqala rajulun minal qaum, maka berkatalah seseorang dari kaum ketika mendengarkan pernyataan Rasulullah bahwa seluruhnya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bertanya, ala nattakilu ya Rasulullah, kalau begitu kita ittikal saja, meninggalkan amal, gak perlu beramal. Kalau memang sudah ditetapkan kita termasuk ahlul jannah, kok kita masuk surga juga. Kalau memang kita sudah ditetapkan menjadi ahlul nar, toh kita tetap dari kalangan ahlul nar, walaupun kita beramal. Ittikal, selesai. Kenapa kita tidak ittikal, wahai Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak sama sekali. Berarti di sini Rasulullah membantah mereka dengan alasan takdir mereka meninggalkan amalan. Dengan alasan takdir tidak ingin melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka. La, tidak sama sekali. I'malu, beramallah kalian. Hendaklah kalian beramal. Bukankah kita diberikan kekuatan, diberikan masyiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita tidak beramal? Fakullun muyassar, karena setiap orang akan diberikan kemudahan kepada apa yang dia telah ditakdirkan atasnya. Kalau dia dari kalangan ahlul jannah, akan diberikan kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan ahlul jannah. Kalau dia dari kalangan ahlul nar, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahlul nar. Nah, sehingga kita berharap kepada al-muhsin, orang yang berbuat baik selama dia hidup di muka bumi, dan kita khawatir terhadap al-musi, orang yang berbuat keburukan. Nah, walaupun kita tidak bisa memastikan
si fulan ahlul jannah atau si fulan min ahli nar. Tapi kekhawatiran dan harapan itu ada. Fakullun muyassar. Setiap orang itu akan dimudahkan. Ya. Dan al-ibrah, menjadi ibrah adalah al-khawatim, penutupnya. Sebab mungkin di antara manusia ada yang beramal sepanjang hidupnya dengan amalan ahlul jannah. Ternyata Allah telah mencatat dia dari kalangan ahlun nar. Fayasbiqu alaihil kitab. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Fayadkhuluha. Maka takdir telah mendahului dia. Maka dia pun mengamalkan ahlun nar dengan amalan ahlun nar. Masuklah dia ke dalam neraka. Demikian pula sebaliknya. Di antara manusia ada yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahlun nar. Hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amal ahli jannah fayadkhuluha. Maka jangan sama sekali ada di antara kita merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik pada kita. Namun hendaklah kita khawatir terhadap diri kita sendiri. Mengkhawatirkan dosa-dosa kita yang dikhawatirkan akan justru mencelakakan kita. Dzunubuna adarru alaina min a'da'ina. Thumma qara'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya, "Fa amma man a'ta wattaqa." Adapun orang yang selalu memberi dan bertakwa kepada Allah, maka dia dimudahkan. Wa fi lafdhin li Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kullun mujassarun lima khuliqa lahu." Setiap orang dimudahkan terhadap apa yang dia telah ditakdirkan atasnya, ditetapkan baginya. Nah, takdir telah tercatat, telah ditetapkan, namun perbuatan amalan tetap terus berjalan. Bukanlah dengan ketetapan tersebut menjadikan kita meninggalkan amalan. Karena kita tidak tahu. Tidak seorang pun dari kalangan manusia, la minal malaika wala minan nas, hatta al-anbiya, walaupun para nabi, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Takdir adalah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengetahui? Setelah terjadi. Karena kita belum mengetahui takdir tersebut, maka jangan kemudian kita menginginkan dari kita termasuk dari kalangan ahlus shimal, ahlun nar. Jangan kita biarkan diri kita termasuk dari kalangan ahli neraka. Jangan. Kita belum tahu bagaimana nasib kita. Berjuang, beristihad, beramal itu perlu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jadi harus ada usaha dari kita. Baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Dalam artian jangan sampai seseorang dalam perkara agama selalu bergantung kepada takdir, sementara dalam perkara dunia maka dia juga berusaha, ya, dia beramal, dia mencari nafkah, tapi giliran masalah agama seenaknya menyatakan kalau memang sudah ditakdirkan Allah ya saya masuk neraka, ya itu sudah takdir. Nah, dari mana kamu tahu? Kamu belum tahu. Jangan berhujjah dengan takdir untuk meninggalkan amalan. Ya.
Maka ini ikhwani fillah azakumullah, kita menetapkan takdir apa yang diamalkan oleh hamba itu adalah telah menjadi ketetapan Allah. Tapi bukan berarti kita meninggalkan amalan. Maka ini mazhab ahli sunnah wal jamaah, pertengahan. Tidak seperti Qadariyah yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan Mu'tazilah. Atau dari kalangan Asy'ariyah. Tidak seperti mereka. Afwan, dari kalangan Asy'ariyah, Jabriyah. Dari kalangan Mu'tazilah yang mengingkari takdir. Mu'tazilah dahulu dan Mu'tazilah modern, yaitu Hizbut Tahrir, yang secara terang-terangan mereka sebutkan di dalam kitab mereka Nizamul Islam Taqiyuddin An-Nabhani, ketika menyebutkan salah satu aqidah Hizbut Tahrir, menjelaskan masalah takdir, ingkar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa amalan hamba ini tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah hanya amalan-amalan hamba yang seperti gerakan refleks gitu, ya, yang tanpa disadari seorang bergerak. Tapi kalau dengan masyiatul ibad, kehendak hamba itu sendiri, maka tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Keyakinan Mu'tazilah. Juga kita tidak seperti dari kalangan mereka yang sifatnya tafrid, dari kalangan Jahmiyah wal Asy'ariyah, yang bergantung kepada takdir, ya, menggantungkan diri kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyatakan hamba ini tidak punya masyiah, tidak punya kekuatan untuk beramal. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil amal wa naha 'anil ittikali 'alal qadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beramal dan melarang untuk pasrah kepada takdir. Naam. Ar-rabi', yang keempat, anna Allah ta'ala amara al-'abda wa nahahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba dengan perintah dan melarangnya dengan larangan. Walam yukallifu illa ma yastati', dan Allah tidak memberikan beban kecuali yang dia mampu untuk dikerjakan oleh seorang hamba. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa qala, dan Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban pada seorang kecuali yang dia mampu untuk dia kerjakan dan dia amalkan. Ya, tergantung kemampuan dia, ya kan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada mereka. Di saat kamu sanggup sholat dalam keadaan berdiri, sholatlah dalam keadaan berdiri. Di saat kamu tidak sanggup berdiri, sholatlah dalam keadaan duduk. Wa illa fasalli ala jam, kalau tidak maka berbaring. Diberikan pilihan. Nah, walau kana al-abdu mujbaran alal fi'li, ya, kalau sekiranya hamba itu dipaksa, tidak punya masyiat, tidak punya kekuatan hamba itu, tapi semata-mata dipaksa untuk mengamalkan suatu perbuatan, lakana mukallafan bima la yastati'ul khalas minhu, berarti hamba itu diberikan beban dengan sesuatu yang dia tidak bisa berlepas diri darinya. Tidak bisa. Ya sudah terpaksa. Ya, apa yang telah ditetapkan, ya itulah, mestinya demikian. Nah,
Tidak akan diukur dengan kesanggupan seorang hamba atau tidak. Tidak diukur. Allah menetapkan sholat berdiri, ya sudah sholat berdiri. Naam. Wa hadza batil, dan ini jelas suatu kebatilan. Walidzalika idza waqa'at minhul ma'siyatu bijahlin. Oleh karena itu, apabila seorang hamba terjerumus ke dalam perbuatan maksiat karena kebodohan dia, ya, au nisyanin, atau karena lupa bahwa itu terlarang misalnya, itu tidak boleh, dia tidak tahu, au ikrahin, atau dipaksa, fala isma alaih, maka tidak ada dosa bagi dia, li'annahu ma'zur, karena dia memiliki uzur, mempunyai uzur, ada alasan, iya kan? Kalau seorang jatuh dalam kemaksiatan, ya, dia memotong jenggotnya misalnya, ya, bersih, tapi dia tidak tahu bahwa itu kemaksiatan, dia tidak mengetahui hukumnya. Nah, apakah seorang dengan ketidaktahuan dia dengan hukum tersebut menjadikan dia mendapatkan dosa pula? Nah, tidak sama sekali. Dibedakan antara orang punya ilmu dengan tidak. Ya. Nah, bukan berarti ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut ini dipaksa oleh Allah. Allah yang memaksa dia untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Tidak, tapi ada masyiah. Ada kehendak dari hamba itu untuk melakukannya. Tapi dia melakukan karena jahil. Kalau dia melakukan karena ilmu, berarti dia sendiri berkehendak dalam keadaan dia tahu. Dia melakukan perbuatan kemaksiatan dalam keadaan dia tahu itu maksiat. Maka dia mendapatkan dosa. Tapi kalau dia jahil, maka dia diberikan uzur, tidak mendapatkan dosa. Nah, ya, dibedakan antara orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Dibedakan antara orang yang melakukan sesuatu dengan terpaksa, ya, dengan orang yang melakukan sesuatu dengan keridhaannya. Seorang menyembah patung terpaksa karena dipaksa, kalau tidak maka dibunuh. Akhirnya dia tunduk di hadapan patung dalam keadaan tetap dia menyatakan bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia dipaksa, diancam, maka dia melakukan kekufuran itu. Orang yang seperti ini mendapatkan uzur, beda dengan seorang yang dengan keridhaannya dia tunduk, ya, dan dia menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melakukan penyembahan tersebut dengan keridhaannya, maka dia kafir dan berhak untuk mendapatkan siksaan. Kalau semuanya mujbar, semuanya dipaksa, apa perbedaannya? Berarti tidak ada perbedaan antara orang yang terpaksa dengan orang yang rela, antara orang yang berilmu, antara orang yang tidak berilmu, karena semuanya dipaksa oleh Allah. Tidak ada perbedaan. Al-khamis, yang kelima, anna qadarallahi ta'ala sirrun maktumun, bahwa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rahasia yang tersembunyi. Rahasia tersembunyi, kita belum tahu kejadian itu kecuali apabila kejadian itu sudah terjadi. La yu'lamu illa la ya'lamu bihi atau la yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Tidak diketahui bagaimana kejadian sebenarnya kecuali setelah yang ditakdirkan itu terjadi. Nah, kita tidak tahu bagaimana kondisi sebenarnya kecuali apabila kejadian itu sudah terjadi, barulah kemudian
diketahui. Naam. Wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lih. Dan kehendak hamba untuk mengerjakan sesuatu itu mendahului pekerjaannya, ya kan? Tidak mungkin seorang melakukan suatu pekerjaan kecuali apa? Kehendak dulu kan? Nah, saya ingin minum, berarti belum minum, ya kan? Tapi dia punya keinginan untuk minum. Baru setelah itu minum. Bisa difahami? Nah, iradah dulu, kehendak dulu. Nah, kehendak untuk melakukan sesuatu ini mendahului pekerjaan tersebut. Baru kemudian setelah kita melakukan, baru kita mengetahui takdirnya. Oh, minum itu terjadi. Tapi terkadang banyak keinginan yang tidak tersampaikan, iya kan? Ada orang berencana bikin proyeknya batal. Ya. Nah, ingin melakukan sesuatu, ternyata apa yang dia inginkan akhirnya batal. Nah. Ya. Ada seorang Qadari itu mengatakan kepada seorang budak wanitanya Sunniyah, ya, dia sambil memegang gelas, ya, dan di dalamnya berisi air. Dia mengatakan, berdasarkan kehendak saya pasti bisa meminum air ini. Kalau saya tidak bisa minum, kamu bebas. Sebagai budak. Ya, di saat mendengarkan itu tiba-tiba wanita ini, budaknya dengan cepat merampas gelas yang ada di tangan raja ini. Wah, jatuh, nggak jadi dia meminumnya, akhirnya bebas. Nah, bebas. Qadari ini menyatakan saya pasti bisa meminumnya. Dari mana kepastian itu? Itu baru iradah, tapi belum fi'il, iya kan? Iradah terkadang bertentangan dengan kenyataan. Ya, fatakunu iradatuhu al-fi'lah, maka sehingga kehendak dia untuk melakukan sesuatu ghaira mabniyatin ala ilmin minhu, tidak dibangun di atas pengetahuan dia biqadarillah, tentang takdir Allah. Sebab kapan kita mengetahui takdir Allah, ya kawan? Setelah terjadinya. Nah, ini baru kehendak, ya, belum terjadi. Kehendak itu mendahului perbuatan. Dan terkadang kita menghendaki sesuatu, Allah menghendaki yang lain. Nah, ya, tidak dibangun di atas ilmu tentang takdir Allah. Wahina idzin tantafi hujjatuhu bil qadar. Maka di saat ini tidak boleh ditiadakan berhujjah dengan takdir. Kenapa? Illa hujjatan lil mar'i fima la ya'lamuhu. Tidak ada hujjah bagi seorang terhadap apa-apa yang dia tidak berilmu dengannya. Tentang takdir dia belum berilmu. Bagaimana mungkin dia berhujjah dengan takdir? Nah, maka tidak boleh dia berhujjah dengan takdir dalam keadaan takdir itu belum terjadi, karena dia belum berilmu tentangnya. Nah, as-sadis, yang keenam, annana naral insan, bahwa kita melihat manusia yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunia. Dia bersemangat, ya, untuk mendapatkan apa yang dia kehendaki dari urusan-urusan dunianya. Semangat, ya kan? Bahkan berusaha untuk setinggi-tingginya. Ya, kalau dalam hal sekolahan
mesti tinggi-tingginya, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, berupaya betul dia. Ya, berupaya keras. Nah, hatta yudrikahu, sampai dia mendapatinya. Sukses. Wala ya'dilu anhu ila ma la yulaimuhu. Ya. Summa yahtaju ala udulihi bil qadar, dan dia tidak menyimpang darinya, dia tidak menjauhi dari sesuatu tersebut kepada apa yang dia inginkan dari urusan dunianya, lalu dia tidak mendapatkannya, lalu dia berhujjah dengan penyimpangannya itu dalam artian dia tidak mendapatinya, ya, dia tidak meninggalkannya, lalu berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dia terus berusaha. Ya. Dia tidak pernah menyatakan ya enggak usahlah mengejar S1. Paling juga kalau nanti S1 sendiri, nanti ada orang yang datang sendiri membelikan, nih gelar sarjana kamu. Enggak perlu saya duduk di bangku kuliah. Dalam urusan dunia gak ada orang yang demikian, ya kan? Tapi dia terus berusaha. Selesai S1, maunya S2, ya. Gak ada orang yang mengatakan sudahlah S1 saja. Kalau memang sudah takdir Allah nanti S2, nanti S2-nya datang sendiri. S2 tidak bisa datang sendiri, yang datang S-teler. Kalau S-teler bisa datang penjualnya. Ke depan rumah kamu, berikan naam, kamu beli, boleh, gak perlu duduk. Tapi kalau S2 kamu duduk, tidak berupaya dalam hal dunia, ya kan? Atau bercocok tanam, ya? Punya sebidang tanah, inginnya saya supaya tanah ini tumbuh subur dengan tanaman jagung, ya, sudahlah, saya nggak perlu berupaya. Nanti kalau Allah takdirkan tanah saya ini akan ditumbuh jagung dengan subur, akan subur sendiri. Nggak perlu saya tanami bibitnya, nggak perlu disirami dan lain sebagainya, nggak perlu. Kalau memang sudah ditakdirkan akan subur sendiri. Ada nggak? Ada. Dalam masalah dunia tidak mungkin seorang demikian. Tapi dia terus berupaya, ya, mencari cara untuk mendapatkan keberhasilan. La astashilanna sa'ba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Falimada ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dunya ila ma yadurruhu summa yahtaju bil qadar. Tapi giliran urusan agama, ya, mengapa dia justru meninggalkan apa yang bermanfaat bagi dia dalam urusan agamanya, dan dia condong kepada yang memudaratkan agamanya, lalu dia berhujjah dengan takdir. Kenapa kamu tidak sholat? Ya inilah sudah takdir Allah, saya demikian. Wah, dalam urusan agama seenaknya berhujjah dengan takdir, dalam urusan dunia setinggi-tingginya. Afalaisa sya'nul amraini wahidan? Bukankah dua urusan ini sama? Sebagaimana dalam permasalahan dunia pun kamu tidak boleh berhujjah dengan takdir, dalam masalah agama demikian pula. Kalau kamu berhujjah dengan takdir dalam masalah agama, maka dalam masalah dunia mestinya kamu berhujjah pula dengan takdir. Iya kan? Sebagaimana kamu berhujjah, ya, kalau memang Allah mentakdirkan aku sholat, aku baik, aku akan baik juga nanti. Ya sudah, kalau begitu kamu berhujjah seluruhnya dengan takdir. Kalau Allah menakdirkan aku kenyang, aku akan kenyang sendiri, tidak perlu makan. Kalau Allah takdirkan aku buka puasa sendiri, nggak perlu makan. Ya sudah, kamu tinggal di rumah kamu, bersemedi, tinggal aja terus di situ, nggak usah berbuat apa-apa, tinggal menunggu takdir Allah, kematian datang kepadamu.
Selesai. Ya. Wa ilaika misalan yuwaddihu dzalik. Permisalan, ya, akan memperjelas bagi kamu tentang hal ini. Lau kana baina yadal insani tariqan. Kalau misalnya di hadapan seorang manusia ada dua jalan. Ahaduhuma, salah satu dari jalan itu, yantahi bihi ila baladin, maka dia sampai ke satu negara melalui jalan ini, ya, dia akan sampai ke satu negara yang negara ini kulluha fawda. Negara ini seluruhnya dipenuhi kekacauan, wa qatl, pembunuhan, wa nahab, merampas hak, wa intihakun lil a'rad, ya, dan merusak kehormatan, wa khauf, dan ketakutan, wa ju', kelaparan. Artinya kalau kamu lewat sini, kamu melewati itu negara itu. Nah, tapi kamu lewat yang satu, wasani, jalan yang satu, yantahi bihi ila baladin, ya, kamu akan sampai ke satu negara kulluha nizam, semuanya penuh dengan peraturan. Wa amnun mustatibun, keamanan yang apa? Mustatibun, ya, ini keamanan yang tetap, gitu. Stabilitas keamanan yang terjaga, terkondisi. Ya, wa aisyun raghid, dan kehidupan yang nyaman. Wa ihtiramun lin nufus, dan masyarakatnya mereka menghormati jiwa yang lain. Wal a'rad wal amwal, menghormati kehormatan yang lainnya dan memelihara harta mereka. Wa ayyu tariqaini yuslak, maka mana di antara dua jalan itu yang akan ditempuh? Mana? Apa mungkin dia akan menempuh jalan yang pertama dengan alasan dia dipaksa, mujbar? Innahu sayasluku tariqas tsani, tentunya pasti dia akan menempuh jalan yang kedua. Alladzi yantahi bihi ila baladin nizami wal amn, yang dia sampai kepada negara yang penuh dengan peraturan dan keamanan. Wala yumkinu li ayyi aqilin abadan ay yasluka tariqa baladil fawda. Tidak mungkin bagi seorang yang berakal selama-lamanya, atau sama sekali tidak mungkin bagi seorang yang berakal menempuh jalan menuju negara yang penuh dengan kekacauan, wal khauf, dan ketakutan, wa yahtaju bil qadar, lalu dia berhujjah dengan takdir. Falimadza yasluku fi amril akhirati tariqan nar dunal jannah wa yahtaju bil qadar. Lalu mengapa dia menempuh dalam urusan akhiratnya, justru dia menempuh jalan neraka, tapi tidak menempuh jalan surga, lalu berhujjah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yatadzakkaru bihi ulul albab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.